Video kali ini akan mengulas sepenggal kisah tentang Martono, mantan Menteri Transmigrasi di era Soeharto menjadi presiden. Martono adalah bekas anggota tentara pelajar pada zaman Perang Kemerdekaan, kemudian memilih melanjutkan karirnya di institusi sipil. Dalam buku, Di Antara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun, Martono bercerita, jika ketika dia ditugaskan di Jepang sebagai atase kebudayaan di KBRI di Tokyo sempat bertemu Jenderal Soeharto yang ketika itu mendampingi Jenderal Nasution yang sedang berkunjung ke Jepang. Dalam pertemuan di Tokyo, sebelum meletusnya peristiwa gerakan 30 September itulah, Jenderal Soeharto sempat curhat kepada Martono. Salah satu isi curhatan Soeharto yang diingat Martono adalah soal sikap Bung Karno yang memberi angin kepada PKI. Sebagai seorang militer, Soeharto mengkhawatirkan perkembangan yang ada. Setelah bertugas di Jepang, Martono kembali ke tanah air. Lalu ia bekerja di kantor Badan Sensor Film. Nah, ketika sedang bekerja di kantor Badan Sensor Film itulah meletus peristiwa gerakan 30 September pada awal Oktober tahun 1965. Ketika saya masuk ke kantor Badan Sensor Film, di mana saya menjadi ketuanya, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, salah seorang pegawai memberitahukan pada saya bahwa ada berita yang menyatakan bahwa Dewan Jenderal telah melakukan coup. Saya masih tidak mengerti. Akhirnya saya mengetahui bahwa tidak ada Dewan Jenderal. Coup dilakukan oleh PKI dengan dukungan beberapa oknum militer, kata Martono dalam kesaksiannya seperti dikutip dari buku Di Antara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun. Setelah mendengar pengumuman Letkol Untung Syamsuri soal Dewan Jenderal dan gerakan 30 September, Martono mengaku pergi ke Kementerian Penerangan untuk menemui Ahmadi yang pada waktu itu menjadi Menteri Penerangan. Ahmadi adalah kawan seperjuangan Martono di tentara pelajar dulu. Maksud Martono menemui Ahmadi untuk menanyakan di mana Bung Karno sekarang. Saya ingat bahwa pada tanggal 30 September malam Bung Karno membuka sebuah kongres di Senayan. Pulangnya tentu beliau ke rumah Ibu Dewi, kata Martono. Ibu Dewi yang dimaksud Martono adalah Dewi Soekarno, salah satu istri Bung Karno yang berdarah Jepang. Martono punya hubungan dekat dengan Dewi Soekarno ketika bertugas di Jepang. Martono pun melangkahkan kakinya ke rumah yang ditempati Dewi Soekarno. Sampai akhirnya, ia bisa bertemu Dewi Soekarno. Kepada Dewi Soekarno, Martono menanyakan di mana Bung Karno berada. Ketika saya menjumpai Ibu Dewi, dia bahkan tidak mengetahui di mana Bung Karno berada. Yang jelas ketika itu Bung Karno pergi ke Halim dan terus ke Bogor, kata Martono. Menurut Martono, semua pembicaraan dia dengan Dewi Soekarno kemudian ia laporkan ke Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution ketika dia ikut berkumpul di Kostrad. Ketika menyampaikan itu, selain Jenderal Soeharto dan Nasution, juga disaksikan oleh Jenderal Sarbini dan Jenderal Hidayat. Semua pertemuan dan pembicaraan saya dengan Ibu Dewi saya laporkan kepada Pak Harto dan Pak Nasution, yang pada waktu itu didampingi oleh Pak Sarbini, Pak Hidayat dan lain-lain, kata Martono. Rupanya, kata Martono, tindakannya menemui Dewi Soekarno untuk mencari Bung Karno akhirnya sampai juga ke pihak Cakrabirawa. Pasukan pengawal Presiden Soekarno, Martono pun dicurigai. Ia pun lalu dicari dan ditangkap Cakrabirawa. Tindakan saya menghubungi Ibu Dewi dalam rangka mencari Bung Karno telah menimbulkan kecurigaan para pengawal Cakrabirawa. Sehingga saya ditangkap dan dibawa ke Komdak untuk diinterogasi, ujar Martono. Martono melanjutkan ceritanya. Ketika interogasi belum selesai, ia tidak boleh pulang dan dibawa ke Seksi 8. Kebetulan kepala Seksi 8 itu bekas anak buahnya semasa gerilya dahulu. Namanya Subakyo. Ia tidak memperbolehkan Martono dimasukkan dalam sel dan akan menelepon seseorang dahulu. Tiba-tiba ia mendapat telepon yang memerintahkan bahwa saya harus dikembalikan ke Komdak lagi, kata Martono. Di Komdak, Martono kembali diperiksa, kata dia. Interogasi terhadapnya berlangsung lagi sampai lama, kira-kira jam 3.00 dini hari. Sudarto, bekas ajudan Bung Karno, datang beserta beberapa orang prajurit RPKAD. Prajurit RPKAD itu rupanya ditugaskan Jenderal Soeharto untuk menjemput Martono. Mereka memberitahukan bahwa ada perintah dari Pak Harto untuk membawa pulang Pak Martono. Rupanya ada seseorang yang memberitahukan ke Kostrad, yang pada waktu itu berada di bawah pimpinan Pak Harto, tentang nasib saya. Jadi dalam hal ini bekas ajudan Bung Karno datang ke Komdak membawa misi Pak Harto.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa Pak Harto mempunyai wibawa yang besar, kata Martono. Maka, Martono pun dapat keluar dari Komdak dengan pengawalan ketat beberapa orang prajurit baret merah. Saya keluar dari Komdak dengan pengawalan RPKAD, kata Martono. Masih menurut Martono, peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 merupakan batu ujian bagi seluruh bangsa dan ujian tersebut telah berhasil dilalui dengan baik karena keberhasilan Jenderal Soeharto, Nasution dan para jenderal Angkatan Darat yang masih setia dengan Pancasila yang bertindak dengan cepat, penuh wibawa dan bijaksana. Pada tahun 1968 sesudah suasana kembali normal, saya diminta untuk menjadi anggota DPR GR yang saya jabat sampai tahun 1978. Saya dari Golkar, kemudian saya diangkat menjadi Menteri Muda Transmigrasi sampai tahun 1983. Dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1988 saya menjadi Menteri Transmigrasi. Jadi selama 10 tahun saya bekerja di bidang legislatif dan 10 tahun di bidang eksekutif, kata Martono seperti dikutip dari buku, Di Antara Para Sahabat, Pak Harto 70 tahun.